Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas IF2C dengan saya sendiri, Meta Apreli. Saya beserta 3 rekan saya, yang pertama Raffi Nur Hakim, Linda Herawati, dan Satria. Di sini kami akan memaparkan tugas kami tentang LZW. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi LZW. LZW merupakan algoritma dictionary based compression, yaitu algoritma kompresi yang berbasiskan kamus. Pendekatan yang digunakan adalah mengidentifikasi adanya pola perulangan karakter. Di sini terdapat algoritma 71 LZW dan beberapa tahapannya. LZW merupakan singkatan dari Lempel-Zipf-Weld, yaitu sebuah algoritma kompresi yang dikembangkan oleh Abraham Lempel, Jacob Zipf, dan Terry Weld. Algoritma ini bekerja dengan cara menggantikan urutan data yang berulang dengan referensi ke sebuah kamus. Selanjutnya yaitu cara kerja dari algoritma LZW. Di sini saya paparkan menjadi 5 caranya. Yang pertama yaitu membaca dan menganalisis data. Algoritma LZW ini memproses datanya, data inputnya itu secara beruntun, baik berupa data karakter maupun yang bit. Tahap yang ini itu algoritma mencari pola yang berulang terkandung yang dalam data. Yang nomor 2 selanjutnya itu membangun kamus dinamis, yang mana kamus ini nih berisi semua pola berulang yang telah diidentifikasi. Setiap polanya itu dipetakan ke sebuah kode unik yang disimpan di dalam kamus. Selanjutnya yang nomor 3 ini penggantian pola dengan kode, yaitu saat menemukan pola berulang dalam data input, algoritma LZW ini mengganti pola tersebut dengan kode unik yang sesuai dari kamus. Kode ini juga kemudian disimpan ke dalam file output yang terkompresi. Selanjutnya nomor 4, perubahan kamus secara berkelanjutan. Setiap kali pola berulang baru ditemukan itu, pola tersebut ditambahkan ke kamus. Terus hal ini itu memungkinkan algoritma untuk mengompresi data dengan lebih efisien, karena kode yang lebih pendek dapat digunakan untuk pola yang sering muncul. Selanjutnya yang terakhir itu dekompresi, yaitu proses dekompresi dikembalikan dari proses kompresi. Kode-kode dalam file terkompresi digunakan untuk mencari pola yang sesuai dalam kamus. Pola yang sesuai dalam kamus itu kemudian direkomendasi dan ditulis ke file output yang didekompresi, yaitu menghasilkan sebuah data asli yang utuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan untuk kasus yang pertama, yaitu tabel awal D0 O1 B2 E3 R4 N5, dan keluaran kompresinya adalah 0 1 6 7 8 9 10 7 8 6 7 8 6 11. Mari kita coba pahami untuk keluaran ini. Yang pertama, kita akan mencocokkan angka dengan huruf berdasarkan tabel. Kita hanya bisa mengubah huruf-huruf yang ada di tabel. Kita hanya bisa mengubah huruf-huruf yang ada di tabel substitusi, yaitu D ke 0, O ke 1, B ke 2, E ke 3, R ke 4, N ke 5. Dan angka di luar tabel, angka yang tidak ada dalam tabel, yaitu 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tidak dapat diubah menjadi huruf berdasarkan tabel yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin angka-angka ini mewakili sesuatu yang lain, mungkin pengodean untuk spasi atau karakter
lainnya yang tidak dijelaskan dalam tabel substitusi. Baik, di sini saya Rafli Nur Hakim. Saya akan menjelaskan untuk kasus yang kedua. Tabel awal yaitu M sama dengan 0, I sama dengan 1, S sama dengan 2, P sama dengan 3. Keluaran kompresinya menjadi 0, 1, 4, 2, 5, 6, dan 3. Saya akan jelaskan output yang 0 karena M itu sebagai 0. Kemudian output pertama karena I ada di kamus sebagai 1. Kemudian kamus kemudian diperbarui menjadi 0M1, 1,2, S,3, dan P,4, menambahkan MI. Kemudian karakter S, output kedua, S ada di kamus sebagai 2, kemudian MI yang kita tambahkan tadi menjadi output 4 karena baru ditambahkan ke kamus sebagai 4. Kemudian karakter berikutnya yaitu S lagi, S itu sebagai 2 yang tadi kita perbarui lagi menjadi IS, menambahkan IS ya. Kemudian karakter berikutnya yaitu SP. SP ini kita perbarui ditambahkan ke kamus sebagai 5. Kemudian karakter berikutnya yaitu PM, P sama M itu baru ditambahkan sebagai ke kamus sebagai 6 ini. Kemudian karakter P yang terakhir ini P itu di output 3 karena P ada di kamus sebagai 3. Jadi ringkasannya yaitu urutan keluaran kompresi yang dihasilkan adalah 0, 1, 4, 2, 5, 6, dan 3. Oke, untuk kasus yang ketiga, tabel awal yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2. Kemudian keluaran kompresinya yaitu 0, 1, 3, 4, dan 5. Untuk karakter pertama yaitu A ada di kamus sebagai 0, B ada di kamus sebagai 1. Kemudian B ini kita perbarui menjadi AB. Kemudian AB itu kita tambahkan kamus sebagai 3. Kemudian karakter berikutnya yaitu B, lanjutan dari AB itu sudah digunakan dalam kode sebelumnya, tapi kombinasi baru kita menjadikan AB. Untuk tadi yaitu BA, kemudian AB itu kita tambahkan untuk BA itu kita tambahkan menjadi sebagai 4, menjadi karakter baru atau rumus baru. Kemudian karakter berikutnya yaitu karakter BC. BC itu kita perbarui menjadi sebagai 5 ya. Nah, jadi ringkasannya yaitu kamus berkembang atau yang 345 ini didapatkan dari rumus yang tadi itu dengan penambahan kombinasi karakter baru ya, seperti AB, BA, atau BC selama proses kompresi berlangsung sehingga menghasilkan urutan keluaran yang sesuai. Oke ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.